Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Tarisa Rasika Nurrahmah. Aku di sini bakal ngapain? Kita lihat nanti ya. A few moments later. Di sini aku bakal sharing tentang budaya makan masyarakat Minangkabau. Cekidot, sebelum kita masuk ke topik, di sini aku bakal ngejelasin sedikit tentang suku Minang. Suku Minang atau Minangkabau merupakan suku mayoritas yang berada di wilayah Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat sendiri merupakan provinsi yang berada di Pulau Sumatera, Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi terluas ke-11 di Indonesia. Luasnya yaitu 42.297,30 km persegi. Back to the topic, salah satu ciri khas dari suku Minang yang paling terkenal adalah makanan khasnya yang kaya dengan bumbu dan rempah. Makanan khas suku Minang cukup populer di Indonesia dikarenakan suku Minang atau masyarakat Minang ini gemar merantau. Sebagai bukti, ada banyaknya rumah makan Padang di berbagai wilayah di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke budaya makan masyarakat suku Minang, yuk kita kenalan dulu dengan makanan khas masyarakat suku Minang. Masakan Minang atau masakan Padang memiliki cita rasa utama pedas dan gurih. Rasa gurih dan pedas ini diperoleh dari santan dan cabai merah. Bumbu ini dapat dicampur dengan bahan baku seperti bebek, sapi, ayam, dan ikan, serta lain sebagainya. Menurut Aprizal, salah seorang chef, racikan masakan Padang akan kental dan terasa pekat dengan bahan dan bumbunya serta memiliki khas tersendiri. Hal inilah yang juga membuat rasa masakan Padang digemari hingga mancanegara. Yuk kita kenalan dulu. Rendang adalah hidangan khas Minang yang mendunia. Daging sapi yang dimasak dalam campuran rempah-rempah seperti serai, daun, jeruk, dan santan kelapa memberikan cita rasa gurih dan pedas yang tak terlupakan. Pasti udah sangat familiar dong. Nasi Padang adalah hidangan khas Minang yang penuh variasi dan kelezatan. Ditemani dengan berbagai lauk pauk seperti rendang, gulai ayam, sambal lado, dan telur balado, dan lain sebagainya. Sebelum lanjut, tahu nggak sih kenapa nasi yang ada di nasi Padang itu bagus banget? Ternyata mereka menggunakan beras IR42. Beras IR42 ini memiliki tekstur yang perak dan tidak lembut, sehingga akan ada sensasi ambyar saat mengambil nasi yang berasal dari beras IR42 langsung dengan tangan. Orang-orang menyebut nasi Padang dengan nama nasi Padang, naspad, atau biar lebih greget, sidang. Terus aku punya teka-teki nih. Kalau nasi Padang, kalau di Padang namanya apa? Ayo. Ya nasi lah. Gulai ikan talang adalah hidangan laut yang diolah dengan kuah gulai khas Minang. Ikan talang yang digulai dengan santan, kunyit, dan rempah-rempah memberikan sentuhan lezat yang khas. Mungkin aku bakal ngasih tahu 3 aja dulu kali ya. Yuk kita langsung aja nih ke budaya makan. Tapi sebelum itu aku bakal jelasin sedikit aja tentang budaya makan. Menurut Komsan 2024, kebiasaan makan adalah ekspresi setiap individu dalam memilih makanan yang membentuk pola perilaku makan. Oleh karena itu, ekspresi setiap individu dalam memilih makanan akan berbeda satu dengan yang lain. Yuk kita mulai bahas budaya makan masyarakat suku Minang. Yeay! Terdapat sebutan untuk makan bersama menurut adat di sejumlah daerah, seperti ngaliwet dari Jawa, ngegibung dari Bali, atau botram dari Sunda. Nah, di Minangkabau juga terdapat prosesi adat makan bersama yaitu makan bajamba. Makan bajamba atau juga disebut dengan makan barapak adalah tradisi makan dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Tetua adat di Minangkabau, Jalaluddin, mengatakan makan bajamba berasal dari kata ba atau bersama tambah jamba. Dengan begitu, makan bajamba ini memiliki arti makan di satu wadah secara bersama-sama. Tradisi ini umumnya dilangsungkan pada hari-hari besar agama Islam dan berbagai upacara adat atau pertemuan penting lainnya. Tetapi jika ingin dilakukan bersama keluarga, sah-sah saja. Nilai-nilai yang terkandung dalam adat ini menurut Datuk Gamuak sendiri ialah keramahan, kebiasaan, dan adilnya dalam pembagian makanan. Selain itu,
makna yang terkandung di dalamnya, yakni jika satu orang makan, maka semuanya juga harus turut makan. Ada juga aturan untuk makan bajamba. Datu Gamuak menjelaskan dalam makan bajamba ada aturan-aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi, yaitu yang pertama, untuk perempuan duduk bersimpuh dan untuk laki-laki duduk bersila. Kedua, mulai mengambil makan dan berhenti makan itu bersama-sama. Dan yang ketiga, makan yang hanya ada di depan kita. Tidak boleh mengambil lauk yang berada di hadapan orang lain. Nasi Padang kalau dibungkus jadi lebih banyak. Alasan nasi Padang dibungkus lebih banyak karena orang Minang menyadari bahwa makanan yang dibungkus kemungkinan besar akan dikonsumsi oleh lebih dari satu orang. Tidak mengherankan jika takaran nasi yang diberikan dalam bungkusan menjadi 2 kali lipat jika dibandingkan dengan orang yang makan di tempat. Hal itu tak lepas dari sejarah zaman dahulu. Orang-orang di Sumatera Barat dulu menyebut restoran Padang sebagai rumah makan Ampera. Ampera adalah singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Sebagai bentuk solidaritasnya, pemilik warung Padang menunjukkan dukungannya dengan menambah nasi ke dalam bungkusan saat Indonesia mengalami krisis ekonomi. Mereka percaya bahwa jika pelanggan membawa pulang makanan, mereka mungkin akan membaginya dengan keluarga mereka di rumah. Dengan demikian, porsi nasinya ditambahkan agar keluarga juga dapat menikmati hidangan tanpa terkecuali. Selanjutnya, nilai estetika. Alasan mengapa nasi Padang jika dibungkus lebih banyak porsinya yaitu adanya standar porsi nasi untuk dibungkus. Standar itu diukur oleh banyaknya jumlah centong nasi yang digunakan ketika ingin membungkus nasi Padang. Semakin banyak porsi nasinya, maka estetika saat dibungkus pun terlihat lebih menarik. Tampilan nasi Padang bungkus yang menarik tatkala bungkus tersebut bisa berdiri dengan sempurna dan terlihat berisi. Jadi kesimpulan dari budaya makan masyarakat suku Minang di antara lainnya, seperti halnya dengan budaya makan masyarakat suku lain yang ada di Indonesia, yaitu sama, mereka itu mengajarkan bahwa tentang adanya kebersamaan, terus kekeluargaan, dan nikmatnya berbagi. Selain itu juga masyarakat suku Minang ini memperhatikan adat yang sudah ada sejak dulu, serta nilai estetika serta rasa peduli terhadap orang lain. Masyarakat suku Minang ini ketika makan selalu memikirkan orang lain juga. Mereka sangat senang berbagi, terutama pada makanan. Jadi mungkin segitu aja yang bisa saya share. Saya harap semoga video ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan mohon maaf bila saya ada salah kata atau perilaku. Lalu saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Dadah.